Nge-tweet soal angka 212. Gibran cuma iseng, guyon atau mau kasih pesan politis? Aktivitas Gibran Raka Buming Raka di media sosial khususnya Twitter memang sukar ditebak. Terkadang Mas Gibran ini bisa kelewat asyik dengan lelucon gambar profil maupun isi postingannya. Tapi gak jarang bisa bikin kesel para lawan politik yang mungkin kurang menyukai dirinya itu. Meski isi unggahan yang sama bagi kita yang berlogika waras dan berakal sehat ini, tetap bisa melihat ada sisi lucunya juga. Seperti belum lama ini ketika Gibran menanyakan soal kesan yang muncul dalam benak netizen ketika melihat angka 212. Apa yang lantas teringat oleh mereka? Apakah Wiro Sableng atau sekedar tanggal 21 Februari? Ini kan ada unsur sedikit mancing-mancingnya ya. Kalau memang mau dikaitkan sama aksi demonstrasi 3 angka yang mulai membuat gaduh negeri ini sejak masa kampanye Pilkada 2017 oleh kelompok intoleran yang karena gak sukanya sama BTP terus bikin aksi politik atas nama agama. Kalau dulu generasi 80-an atau 90-an hanya mengingat sosok Wiro Sableng yang memang lekat dengan angka 212 yang melekat pada tubuhnya itu, juga disebut dalam soundtracknya. Kini ingatan manis tersebut bagi sebagian orang mungkin terasa menyebalkan karena memori negatif yang muncul. Bagaimana nggak menyebalkan? Kalau ingat angka 212 kita mungkin langsung teringat dengan beberapa hal ini. Yang pertama, sekumpulan orang berwajah tidak ramah. 2. Demo yang menyertakan anak-anak sambil berteriak agar menghabisi orang BTP. Yang ketiga, wajah Imam Jumbo Petamburan. Yang keempat, aktivitas terganggu karena jalanan diblokir gara-gara aksi massa itu. 5. Stabilitas keamanan dan usaha jadi terganggu karena kudu ditutup dan was-was kalau sampai toko atau kantor menjadi korban. Selanjutnya yang keenam, nasi bungkus karet 2 yang ternyata pedasnya melebihi omongan tetangga. Dan yang ketujuh, mobil komando ex-FPI yang legendaris itu. Dan masih banyak lagi ingatan seram lain yang mungkin bisa dengan mudah diucapkan oleh sebagian orang, tapi bisa menimbulkan perasaan campur aduk bagi mereka yang merasa dirugikan oleh aksi 212 dan setiap aksi kelanjutannya itu. Jadi menarik ditunggu bagaimana reaksi netizen untuk cuitan Gibran yang cepat atau lambat akan memantik reaksi dari kelompok 212 dan seluruh dedengkotnya itu. Menarik buat ditunggu juga. Apakah cuitan itu akan menjadi pesan awal dari Gibran agar kelompok 212 itu jangan macam-macam? Kalau sampai Gibran beneran diutus PDIP buat maju di Pilgub 2024, opsi terakhir akan bagus juga, karena Gibran bisa berperan bak Wiro Sableng yang akan bertarung sekuat tenaga buat membereskan setiap aksi intoleran dan demonstrasi tak berguna, yang lebih banyak mudorotnya daripada berkahnya itu. Bagaimana menurut Anda? Apakah cuitan soal 212 itu bersifat politis, sekedar iseng, atau cuma guyonan ala Gibran biar jaga Twitter riuh? Begitulah kura-kura.